Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Pertemuan hari ini kita akan mulai mengisi formulir pajak, yakni formulir PPN. Semuanya mohon diharapkan untuk membuka file Excel yang sudah saya kirimkan ke masing-masing grup ya. Silahkan dibuka file PPN-nya ya, materi PPN. Di sana ada Excel, sudah form 1111, form 1111AB, 1111A1, A2, B1, B2, B3. Nah, pada awal pertemuan ini kita akan isi 3 formulir, yakni formulir 1111A2. Silahkan dibuka formulir 1111A2. Oke, saya akan bantu kita semuanya untuk mengisi formulir tersebut. Jadi di hadapan kalian itu silahkan dibuka kasus PPN-nya yang nomor 2 ya. Kemudian silahkan dibuka SPT PPN S1111 yang nomor A2. Oke, saya akan bantu kita semua untuk mengisinya. Di sana judul dari formulir tersebut 1111A2 adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, kan itu ya. Nah, isikan di dalamnya ini nama PKP, NPWP atas nama perusahaan kita yang ada di dalam soal kasus PPN. Apa nama perusahaannya? PT Harapan Baru, kan ya. Kasus PPN-nya itu adalah PT Harapan Baru. Silakan diisi di dalamnya nama PKP. PKP itu pengusaha kena pajak, berarti sudah terdaftar dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha yang kena pajak. Artinya di sini adalah ketika terjadi transaksi penyerahan dan perolehan yang mewajibkan adanya pemungutan PPN, maka perusahaan atau si pengusaha tersebut itu sudah punya kewajiban untuk melakukan pemungutan dan dipungut PPN ya. Kalau pemungutan PPN berarti mereka berhak memungut PPN dari si pembeli. Kalau dipungut PPN adalah mereka dipungut PPN dari si penjual. Jadi ada transaksi jual, transaksi beli. Kalau mereka jual, mereka pungut PPN dari si pembeli. Kalau mereka beli barang, maka mereka yang dipungut PPN dari si penjual, kan begitu. Oke, saya bantu mengisinya ya. Kita kembali ke soal kita. Isi formulir 1111A2, nama PKP NPWP atas nama PT Harapan Baru, NPWP-nya NPWP PT Harapan Baru, kemudian masanya 01 sampai dengan 01 2014, isikan 01 sampai dengan 01 2014, pembetulan ke 0, tuliskan 0, kemudian NOL ya. 0, kemudian dalam kurungnya NOL, berarti NOL tuliskan 0 ya, NOL. Oke, lanjut. Kemudian kita isikan di dalamnya ini keterangannya. Oke, karena ini adalah faktur pajak untuk daftar pajak keluaran atas penyerahan barang, atas penyerahan berarti atas penjualan. Maka yang diisi di sini adalah nama-nama si pembeli. Karena posisinya pada saat itu perusahaan sebagai penjual, kan ya, penyerahan itu kan penjualan, berarti posisinya sebagai penjual. Maka tuliskan di sini nama-nama pembelinya. Dari mana tahu? Lihat lagi dalam kasusnya. Lihat soal nomor 2-nya. Oke, tanggal 8 Januari penyerahan kepada PT Anugrah. Tanggal 8 Januari perusahaan pada saat itu menjual barang kepada siapa? PT Anugrah ya. Menjual barang kepada PT Anugrah. Berarti posisinya PT Anugrah sebagai pembeli. Tuliskan di sini PT Anugrah sebagai pembeli, tuliskan nama pembeli PT Anugrah, NPWP-nya tuliskan NPWP sudah ada dalam soalnya. Kemudian tanggalnya tuliskan sesuai dengan tanggal pada saat kita melakukan penjualan atau penyerahan tadi, yaitu 8 Januari. Kemudian tuliskan kemudian DPP-nya, berapa hasilnya. Oke. Dari keterangan yang kita peroleh, DPP-nya untuk tanggal 8 Januari adalah sebesar 67.540.800. Kalau ada yang masih bingung-bingung ya, ada satu grup ya yang hari Sabtu lalu itu kuliah pengganti, itu sama sekali belum siap. Itu bukan kerjaan saya lagi di sini ya. Karena di sini kita sudah masuk bagaimana kita harus mengisi formulir. Nah, dari mana angkanya itu sudah saya jelaskan waktu itu. Caranya adalah 100 dibagi 110 dikali berapa besar penyerahan. Kalau itu penyerahan. Kalau dia perolehan, maka 100 dibagi 110, bagikan dulu itu, kemudian setelah dapat hasilnya, baru kalikan
perolehan. Kalau itu adalah transaksi perolehan. Oke. Jadi angka 67.540.800 itu diperoleh dari 100 dibagi 110, berapa hasilnya? 0,99, baru kali ke 74.294.880. Setelah dapat hasilnya, maka hasilnya itu kita masukkanlah di formulir A2, yaitu sebesar 67.540. Itu ya. Kemudian PPN-nya. PPN ini berarti pajak keluaran ya, kan begitu ya, seperti yang saya jelaskan waktu di kelas Zoom atau Jimit. Maka besarnya ini adalah dari berapa DPP kali 10%. Kalau dia penyerahan, maka itu adalah daftar pajak keluaran, kan begitu ya. Kalau itu penyerahan, maka itu adalah pajak keluaran atau PPN keluaran. Maka ini PPN keluaran. Sehingga nama formulirnya kan pajak keluaran atas penyerahan, kan gitu ya. Berapa besarnya? Ya udah 67.540 kali 10%-nya. Itulah PPN keluaran untuk penyerahan. Kemudian yang nomor 2 di tanggal berapa? Lihat, nomor 2 di tanggal 16. Maka masukkan CV Tamrin Keramik, masukkan nama pembelinya, kemudian NPWP tuliskan, sudah ada di dalam soal. Nomor seri faktur pajak tuliskan, kemudian tanggalnya 16 Januari 2014, kemudian harganya 7.400.000, tetapi yang diminta dalam soal kan itu harus dengan menggunakan DPP. Maka cari dulu DPP, caranya sudah saya kasih tahu tadi ya. Kemudian PPN-nya berarti 10%, PPN keluarannya berarti DPP kali 10%-nya. Kemudian kalian lihat di paling bawah, perhatikan paling bawah itu formulirnya ada jumlah. Maka turunkanlah angkanya, jumlahkan dulu. Jumlahkan nomor 1 dan nomor 2 tadi, DPP berapa jumlahnya, kemudian PPN berapa jumlahnya, turunkan angkanya di bawah. Ya, DPP berapa jumlahnya, PPN berapa jumlahnya, turunkan angkanya ke bawah. Oke, itu formulir A2. Sekarang kita ke formulir B2. Nah, perhatikan nanti formulir B2 ini yang akan kita isikan. Tuliskan di situ nama PKP, nama PKP-nya PT Harapan Baru. Tuliskan NPWP PT Harapan Baru, masa 01 sampai dengan 01 2014, pembetulan ke 0 NOL. Tuliskan di situ nama, ya ini dia. Di situ dituliskan nama penjual. Nah, posisinya pada saat kita membeli, maka kita posisinya sebagai pembeli. Yang kita akan isikan di dalam ini adalah nama penjual-penjual, ya, nama penjual-penjual barang yang kita beli. Jadi, untuk formulir B2, posisi kita sebagai si pembeli pada saat itu, ya. Kebalikannya dari formulir A2. Kalau formulir A2 posisi kita sebagai penjual, maka daftar itu berisi daftar nama pembeli. Kalau formulir B2, posisi perusahaan atau PT Harapan Baru adalah sebagai pembeli, maka di dalam formulir ini berisi nama-nama atau daftar nama penjual. Oke, tuliskan. Tanggal berapa itu? Ya, tanggal 11. PT Dinamika, tuliskan PT Dinamika, NPWP PT Dinamika, kemudian kode dan nomor seri ada dalam soal kasus PPN-nya, kemudian tanggal, tuliskan tanggalnya, DPP, cara mencarinya sudah saya jelaskan tadi, PPN, cara mencarinya sudah saya jelaskan. PPN untuk perolehan namanya PPN masukan. PPN untuk perolehan namanya PPN masukan. Oke, kemudian nomor 2, di tanggal berapa lagi ada perolehan? Tanggal 13 Januari, masukkanlah PT Situm Jaya si penjualnya, kemudian NPWP-nya masukkan NPWP PT Situm Jaya, kode dan nomor seri masukkan, tanggal masukkan, DPP cari lagi berapa, sudah saya jelaskan di awal, PPN masukkan berapa. Oke, silakan dibuat. Kemudian jumlah, turunkanlah angkanya, lihat ke bawah, scroll ke bawah, lihat di bawah itu kan ada jumlah, jumlahkanlah angkanya berapa DPP, berapa PPN. Oke, lanjut formulir yang terakhir yang akan dijelaskan pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-12. Buka formulir AB, ya, 1111 AB. Lihat di Excelnya, nanti situ ada berapa sheet. Lihat itu formulir AB itu ada di sheet kedua, ya. Rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Rekapitulasi penyerahan dan perolehan, tulis nama PKP, NPWP atas nama perusahaan PT Harapan Baru, kemudian NPWP-nya juga sudah ada disediakan, tuliskan masanya 01 yaitu Januari
full berarti 01 sampai dengan 01 2014 pembetulan ke 0 NOL. Oke. Kemudian nomor 1, Bu. Rekapitulasi penyerahan. Diisi yang bagian B 1 ya, yang bagian B 1 kan di situ ada tulisan A2 ya. Maka A2 ini adalah maksudnya itu sebagai petunjuk bahwasanya kita melihat isinya ini adalah dari formulir A2. Jadi yang diisikan nanti adalah lihat lagi formulir A2, berapa DPP, berapa PPN-nya. Tuliskan angkanya di sini ya. Di 1 Romawi B1, 1 Romawi B1 ya. Cluenya atau petunjuknya adalah ini. Kan ada tulisan A2 ya. Lanjut, yang C, isikan yang C adalah bagian 1, nomor 1 ya. C-nya nanti 1 Romawi, kita masih di 1 Romawi, C yang nomor 1. Isikan langsung yang dari formulir A2, isikan berapa DPP, isikan berapa PPN. Nah, tuliskan aja angkanya yang dari formulir A2 masih ya. Berapa DPP, berapa PPN. Kemudian yang dari 2 Romawi, yang diisi adalah yang bagian B ya. Kenapa bagian B? Sudah ada petunjuknya, Bu. Udah ada cluenya di sini, yaitu dari formulir B2. Yang dari formulir B2 sudah ada petunjuknya. Maka tuliskan di sini berapa DPP, berapa PPN. Kemudian lanjut D, jumlah perolehan yang bagian 2 Romawi masih kita ya. Jumlah perolehan yaitu 2A tambah 2B tambah 2C. Berapa nilainya? Oke, nilainya adalah langsung aja turunkan yang dari 2 Romawi B2. DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, kan begitu? Oke, sekarang yang 3 Romawi. Yang A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah dari 2 Romawi A tambah 2 Romawi B. Yang terisi adalah 2 Romawi B. Berapa? Lihat di sini ya, lihat garisnya ini, yang diisi adalah pajak masukan. Jadi bukan DPP, DPP kan nggak ada garis ya, nggak perlu diisi ke bawah, yang diisi hanya pajak masukannya, yaitu PPN. Berapa? Lihat angkanya yang ada di 2 Romawi B, kan 2 Romawi B yang terisi ya. Oke, isi berapa di sini. Kemudian yang 3 Romawi B 1, 2, 3, 4 itu kosong, karena nggak ada kompensasi di bulan sebelumnya, tidak ada kompensasian ya, dalam soal juga tidak ada keterangan kompensasi, maka kosongkan. Kemudian C, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah dari 3 Romawi A tambah 3 Romawi B4. Yang diisi tadi hanya 3 Romawi A, sementara 3 Romawi B4 itu adalah penjumlahan akumulasi dari B1, B2, B3 itu kosong semua. Maka turunkan angka yang dari 3 Romawi A, turunkan angkanya di bagian C-nya ya. Turunkan angkanya berapa? Ya, pastikan segala sesuatu kalau ditambah 0 itu hasilnya, misal 2 tambah 0 hasilnya 2 gitu ya. Kalau yang diisi tadi sini kan yang bagian A, contoh misalnya bagian A 5. Kemudian yang bagian B itu misalnya 0. 5 tambah 0 hasilnya kan 5 gitu ya. Itu logikanya, logika matematika sederhananya. Oke. Maka nilai 3 Romawi C adalah sebesar 3 Romawi A. Oke, demikian untuk hari ini. Pertemuan ini untuk melengkapi video-video pada pertemuan yang sebelumnya, kan sudah ada sebenarnya, tapi mungkin masih kurang. Jadi pertemuan ini melengkapi dan menyempurnakan materi kita pada hari ini ya. Silahkan diisi formulirnya dengan lengkap. Untuk pertemuan besok itu masih ada 2 formulir, karena kasusnya kurang bayar, berarti masih ada penjelasan mengenai pengisian SPT dan SSP, karena dia kekurangan bayar ternyata dalam soal kita ya. Terima kasih, salam sehat, Tuhan berkati, shalom.